Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan lagi untuk saling berbagi ya. Alhamdulillah kita bisa ngobrol lagi di channel ini ya, channel Alam Suweng. Ini hanyalah sebuah obrolan orang tua yang cerita ya, cerita tentang jalan kembali ya, cerita senior-senior kita dulu yang ngajarkan kita untuk mencari jalan kembali, kembali ke Tuhan ya, kembali ke Allah, untuk memahami yang tunggal, yang satu ya. Itu sering saya ungkapkan bahwa cara pandang kita beda-beda, walaupun yang wujud satu, yang hidup satu, yang gerak-gerik satu ya, itu tauhid ya. Tauhid itu mengesahkan ya, satu, Allah itu satu gitu. Tapi cara memahami kita beda-beda ya, karena dasar pengalaman spiritualnya yang beda-beda. Untuk itu nanti kalau ada beda pemahaman, kalau ada salah, kami mohon maaf ya. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin ngobrol tentang Allah itu ada ya, Allah itu wujud ya, wujudnya satu ya, Allah itu ada gitu ya. Itu keyakinan kita, semuanya yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu ada, Allah itu wujud gitu ya. Sifat Allah 20 sifat, itu yang pertama wujud ya, wujudullah ya. Tapi untuk memahami Allah itu ada, benar-benar ada, itu ternyata tidak segampang yang kita omongkan gitu ya, tidak segampang yang kita bayangkan. Kenapa begitu ya? Kalau memahami, meyakini Allah itu ada, itu teorinya teori berbalik nanti ya. Teori berbalik, berbalik maksudnya adalah kalau Allah itu ada, Allah itu wujud, ternyata semuanya itu tidak ada gitu, berbalik ya, berbalik. Yang ada cuma Allah saja gitu. Itu yang kita semua yakin bahwa Allah itu ada ya. Tapi tidak semuanya membuktikan bahwa yakin dengan mata basiroh bahwa memang engkau satu, engkau ada gitu ya. Inilah apa ya, agar kita mencari yang ada, karena kita dulu dari Allah ya, kita berangkat ke dunia dari Allah, kita kembali ke Allah ya, untuk memahami Allah itu ada. Berarti kita juga berjalan balik ya, berjalan menuju Allah ya. Kenapa begitu? Karena kita dari Allah ya, kita dari Allah, kita menuju Allah ya. Tidak ada yang lain yang kita tuju ya, tidak ada yang lain yang kita tuju. Yang dituju adalah Allah itu ya. Tapi yang memahami Allah itu benar-benar ada, Allah itu benar-benar satu, Allah itu benar wujud, yaitu yang gerak-gerik, yang wujud satu, itu ternyata tidak segampang yang kita omongkan ya. Ternyata harus melakukan perjalanan spiritual yang begitu lama ya, tidak semudah yang kita angankan ya, tidak semudah kita dapat apa ya, dapat pelajaran ilmu tentang tauhid cuma pelajaran saja terus tidak kita buktikan, itu nanti juga tidak akan ketemu ya.
tidak akan ketemu yang satu, yang hidup satu, wujudnya satu, yang ada satu, itu yang gerak-gerik satu, ya itu ternyata kita dirangsang sama Allah untuk mencari yang satu, ya, mencari yang tunggal. Ini banyak dari kita, saya kira semuanya yakin kalau kita beragama, kita yakin, ya, kita yakin Tuhan itu satu, ya, Tuhan itu satu, wujudnya satu, ya, yang hidup satu, yang gerak-gerik satu. Tapi tidak semuanya pengen membuktikan bahwa engkau benar-benar satu, gitu. Tidak semuanya motivasi untuk menemui yang satu, ya. Ini banyak hal yang mengaruhi sehingga banyak dari kita yang penting yakin satu, gitu saya. Ya, kalau tidak bisa membuktikan yang satu, berarti yang penting yakin satu, ya. Ini yang kita pahami, ya. Yang kita pahami tentang yang satu itu. Yang satu itu ternyata kita harus melakukan perjalanan spiritual, bener, ya. Kalau tidak melakukan perjalanan spiritual, ya tidak ketemu yang satu, ya. Allah itu ada, itu. Ini yang saya tidak bosan untuk mengajarkan ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Sama Ampuk Barada ini ada 4 alam. Alam 1, 2, 3, 4. Alam Nasut, Jabarut, alam Nasut, alam Malakut, Jabarut, Lahut, gitu. Alamnya badan kasar, ya, badan kasar kita. Alamnya jiwa atau badan halus. Alamnya ruh, alamnya Zatullah. Ada 4 alam, ya, alam spiritual. Alam spiritual. Ini perjalanan benar untuk menemui yang hidup, yang satu, yang tunggal, gitu. Itu perjalanan melingkar, gitu, ya. Ternyata semuanya melingkar, ya. Ya, yang kalau kita masih tetap di alam satu, ya, kalau perjalanan spiritual kita tidak menempuh perjalanan spiritual, tetap saja di alam satu, alam jasad. Itu yang satu itu saya kira tidak akan muncul, ya. Ini kayak Allah itu, Allah ada, berarti nanti kalau ketemu Allah ada, berarti semuanya tidak ada, semuanya fana, begitu. Tapi kalau di alam satu ini rasanya kok yang muncul hamba, ya, hamba yang ada, ya, Tuhannya nggak tampak, begitu. Hamba yang ada. Alam 2 juga begitu, ya. Ini alam kematian. 1, 2 itu alam makhluk, ya, alam makhluk. Alam badan kasar, badan halus itu masih makhluk, ya, masih makhluk, masih belum hidup. Kalau tidak ditiupkan ruhnya yang di alam 3, alam kehidupan, alam 3 itu. Kalau kita masih spiritual, kita masih berjalan di alam 1 sama 2, itu rasanya yang ada, yang wujud itu hamba, gitu. Yang wujud, ya ini wujud saya, gitu. Itu, ya. Yang wujud hambanya, Allahnya tidak tampak, gitu. Ini perjalanan spiritual yang sangat lama untuk menemui masuk ke alam ilahiyah, ya. Yakin mereka orang-orang yang di alam satu, ya, alam syariat, alam thariqah itu yakin Allah itu ada, gitu. Tapi belum menemukan yang satu, ya. Belum menemukan, oh ternyata engkau semua. Ternyata masih ini hamba, ya, gitu. Ini wujud hamba, semuanya hambamu, gitu. Yang saya pandang dengan mata dohir ini semuanya hambamu, gitu. Itu wujudnya hamba, ya. Ini kalau memahami tentang ada dan tidak ada, ya, ternyata yang ada hamba saja, ya.
yang ada hamba saja kalau di alam satu, alam dua, ya. Tapi kalau sudah melakukan perjalanan spiritual, ya, melakukan perjalanan batin, ya, perjalanan batin sampai menemui yang di alam tiga, ya, alam manunggal, alam suwung kalau Jawa, ya. Kalau alam suwung itu ternyata begitu masuk di alam suwung, oh, ternyata fana diriku, gitu. Ternyata engkau yang ada, itu apa ya? Tapi tidak semudah, ya, untuk merasakan engkau yang ada, engkau yang tunggal, engkau yang wujudmu satu, yang hidup satu, yang gerak-gerik satu. Itu tidak semudah yang kita omongkan, ya. Kita harus benar-benar merasakan yang satu, itu butuh proses yang lama, ya. Mungkin ada beberapa orang yang langsung ditarik gitu saja sama Allah, ditarik ke alam ilahiyah, ini loh aku satu, gitu. Tapi kebanyakan dari kita itu melakukan perjalanan yang lama ini, ya. Dari satu ke dua ini butuh waktu yang lama. Satu masuk alam dua butuh waktu yang sangat lama. Itu merasakan lepasnya rasa senang dunia, itu di alam dua itu sudah lepas senang dunia, itu butuh waktu yang lama. Apalagi yang pengen masuk ke alam tiga, ada yang bertahun-tahun, puluhan tahun masih sulit merasakan yang satu, ya, sulit merasakan yang tunggal, itu. Tapi jangan putus asa, ya, terus berusaha, ngetuk pintu biar dibukakan pintu sama Allah, biar masuk ke alam ilahiyah, itu. Apa tuh di sana rasanya? Rasanya itu apa ya? Spiritual itu, perjalanan spiritual untuk masuk ke alam tiga itu kayak merasakan di alam janin, itu aja sudah gampang itu, ya. Untuk merasakan di alam janin yang diliputin cahaya ilahiyah, ya. Janin itu di alam kandungan tidak kenal namanya makhluk, ya. Tidak kenal yang namanya makhluk, yang dikenal hanyalah Allah saja. Tidak ada yang lain yang dikenal, cuma Allah saja. Sehingga orang-orang yang melakukan pengen masuk ke alam tiga itu pengen masuk kayak merasakan yang ada di alam janin, ya, di alam kandungan. Sehingga apa? Mereka bertapa, ya, kayak Kanjeng Nabi bertapa di gua itu, terus ada yang kungkum, ya, itu biar menghilangkan rasa wujud yang di dunia ini, ya, menghilangkan rasa senang dunia dengan tidak pernah keluar kamar, itu biar nanti lama tidak keluar kamar sehingga akan lupa hiruk pikuknya dunia, ya, lupa hiruk pikuknya dunia. Itu banyak yang bertahun-tahun di kamar nggak keluar, gitu, ya. Tapi kalau kita biasa, ya, latihan saja lah, latihan tiap hari, sejam, pagi sejam, sore sejam, gitu saja, malam sejam, sehingga pagi malam setelah subuh atau setelah isya, ya, atau setelah maghrib, itu 1 jam, 2 jam, saya kira berlatih terus, karena kita tidak bisa masih sibuk sama kehidupan, ya, kehidupan untuk berlanjutnya kehidupan kita di dunia. Saya kira itu, ya, untuk melakukan perjalanan spiritual, membuktikan yang ada ternyata melepaskan semua yang memfanakan diri, gitu, mencari jalan menemui diri kita, ya. Yang dianjurkan adalah melihat diri, ya. Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya, siapa yang mengenal Tuhannya maka mereka fana, gitu.
itu intinya adalah begitu membuktikan Allah itu ada, ya, Allah itu wujud, Allah itu tunggal, yang hidup satu, yang gerak-gerik satu, ternyata memfanakan semuanya, ya. Ternyata yang ada cuma begitu masuk di alam suwung, balik ke dunia, ke alam 4, ya, bersama Allah, Zatullah, ya, alam Zatullah, alam 4, ya, 1, 2, 3, 4, jasad, jiwa, ruh, Zatullah, gitu, ya. Begitu di alam ruh kita paham ternyata engkau yang ada satu, ya, itu di alam 3, ya. Di alam 3 itu membuktikan bahwa oh ternyata bener engkau yang satu, gitu. Itu butuh waktu yang lama, ya, jangan bosan untuk berlatih terus, menikmati, berzikir terus, ya, menikmati apa perjalanan kita untuk menuju Tuhan, gitu, ya. Kalau itu yang dilihat usaha kita untuk menuju, ya, bukan hasilnya nanti terserah Allah lah, kita bukakan pintu atau tidak, yang penting kita berusaha untuk menuju, gitu, ya, berusaha untuk menuju Allah. Itu senang saja, ya, kita nikmati saja perjalanan kita, ya, menuju Allah. Ini begitu kita buktikan, oh ternyata engkau saja di alam 3 ini, ke alam 4 sudah ternyata memang benar Allah itu ada, gitu. Allah itu satu, yang wujud satu, yang gerak-gerik satu. Nah, itu begitu masuk di alam 4 itu paham benar itu, ya. Tapi kalau masih di alam 1, Allah itu gak ada loh, itu yang ada wujudnya hamba, gitu, wujudnya hamba yang ada. Tapi begitu di alam 4, oh ternyata wujudmu yang ada, wujudku pun ternyata juga bagian dari wujudmu, gitu, ya. Saya kira itu, ya, untuk memahami yang ada itu ternyata tidak segampang yang kita omongkan, ya. Memahami Allah itu ada, gitu. Itu Allah itu satu, Allah itu wujud, ya. Wujudnya satu, yang gerak-gerik satu, yang hidup satu, itu tidak segampang yang kita omongkan, ya. Kita harus melakukan benar perjalanan spiritual untuk menemui Tuhan kita yang satu, ya. Saya kira itu, ya. Ternyata untuk membuktikan Allah itu ada, ternyata kita harus memfanakan diri, ya. Memfanakan diri, ya. Itu senior-senior kita ngajari untuk kita apa, ya, memandang diri begitu paham diri kita, oh ternyata memang benar engkau ada, engkau satu, ya, gitu. Saya kira itu, ya, itu pembuktian diri kita untuk mencari Tuhan kita. Ternyata Tuhan kita satu, benar satu, ya, yang hidup satu, yang wujud satu, yang gerak-gerik satu, ya. Ternyata yang ada cuma engkau saja, yang lain ternyata apa, ya, memang nggak pernah wujud, ya, nggak pernah wujud. Yang wujud ternyata engkau saja. Saya kira itu, ya, ini sekedar obrolan saja untuk mengingatkan jalan kembali, ya. Biasanya kalau kita sering tidak bercerita tentang jalan kembali, biasanya kita larut dalam kehidupan dunia, gitu, ya, larut dalam hiruk pikuk dunia, sehingga kita tidak pernah ngintip dengan mata basiroh kita, oh ternyata engkau satu. Itu kita latih mata basiroh kita, ya, mata batin kita untuk memandang yang satu, ya, memandang yang hidup, ya, yang hidup ternyata satu, gitu. Ini sekedar obrolan saja, ya,
Kalau ada beda pemahaman, salah penafsiran, saya mohon maaf. Jangan dibikin suatu keseriusan. Ini adalah hanya obrolan orang tua menceritakan senior-senior kita yang sudah pernah menyelami kehidupan yang satu, ya. Saya kira itu. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.